belakang-belakang, maju ke depan, diisi. Jangan kosong-kosong kayak gini, masa mau ibadah kosong-kosong kayak gini di depannya. Itu yang di belakang maju. Makin jauh aja duduknya tuh di sana ntar. Maju. Yang di belakang diisi, yang di depan diisi maksudnya. Yang di depan diisi. Kali maju. Suruh maju cuma satu bangku. Maju. Ya mari kita mulai ibadah remaja hari ini. Yang HP-nya masih nyala dinonaktifkan dulu, kita fokus sama Tuhan. Kita angkat lagu pujian, terima kasih Tuhan. Bapa, lindungilah mereka hingga sampai di rumah-Mu ini dengan selamat ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah ibadah remaja ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Tutup bungkus ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, masih semangat semuanya. Masih. Saya undang untuk bangkit berdiri ya semuanya. Kita akan nyanyikan lagu Nana Nana.
hari ini kurasa bahagia. Kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Sepertimu Yesus.
Mari kita berdoa untuk kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan yang indah ini. Kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya kami anak-anak-Mu Tuhan adalah orang-orang yang dikasihi oleh Engkau. Tiba saatnya kami mau belajar firman-Mu. Nyatakanlah belas kasihan-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Biar Engkau Roh Kudus menuntun setiap kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan kiranya Engkau mengambil alih setiap waktu kami. Kami mengizinkan Roh-Mu Tuhan menerangi setiap kami pribadi lepas pribadi. Menurut apa yang jadi kemampuan kami untuk kami boleh memahami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon kehadiran-Mu Tuhan boleh menerangi setiap hati dan pikiran kami. Hingga pada kesempatan pagi ini kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kita boleh kembali beribadah di tempat ini. Buat teman-teman semua. Kita percaya kalau kita ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita harus menyadari bahwa waktu kita bisa datang ke tempat ini sebenarnya itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menggerakkan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Karena mungkin secara manusia rasanya nggak mudah loh untuk beribadah. Ya, kayaknya lebih enak di rumah gitu ya, lebih nyaman, lebih lebih enak lah kondisinya. Tetapi kalau kita mengambil keputusan pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, yuk kita mau belajar pagi ini. Langsung bisa ditayangin dulu slide-nya. Nah, siapa yang pernah lihat HP seperti ini? Wah, hah? Yang pernah pakai HP kayak gini siapa? Wah, pernah pakai, masih ada ya yang kayak gini. Wah, udah rusak. Ya, ada lagi? Pernah ngalamin pakai kayak gini nggak? Hah? Pernah? Wah, hebat dong. Ya. Waduh, ini HP sejuta umat ya. HP apa sih ini mereknya? Nokia. Ya. Masih saudara sama Nokia. Jadi HP ini ya itu dulu paling terkenal banget. Ya rasanya kalau pakai HP Nokia itu udah membumi banget gitu ya. Ya, udah hebat banget. Apalagi nih yang berikutnya nih. Nih. Nah, ini komunikator. Waduh, dulu ya orang bangga banget tuh. Nenteng ini udah eksekutif banget. Ya harganya udah paling mahal. Dulu waktu zaman iPhone masih belum booming, ini orang udah keren banget. Orang pokoknya jadi identitas deh. Kalau pakai kayak gini tuh kayaknya udah mewah banget komunikator kayak gitu. Ya pernah lihat nggak? Pernah lihat. Nah sekarang, menurut teman-teman HP apa yang paling terkenal, merek apa? Bukan sistemnya. Merek HP-nya merek HP apa? Hah? iPhone, apalagi? Samsung ya. Samsung, apalagi? Oppo, apalagi? Hah? Asus, Vivo, apalagi? Ini kayak apa namanya? Kayak promotor di pinggir jalan. Ya. Nah, dari tadi denger nggak ada yang nyebutin Nokia. Nokia kemana? Ayo, Nokia kemana? Hilang ya? Nokia hilang. Punah, masih ada, Nokia masih ada, ya masih produksi, tapi udah kalah banget sama HP-HP yang sekarang. Apalagi menurut rating di Indonesia wah ini jadi cerita HP, nantilah pokoknya Nokia udah nggak ada, ya jadi Nokia bukan udah nggak ada, udah nggak booming lagi, udah nggak jadi nomor 1 market share-nya, ya. Nah berikutnya coba, nah pernah dengar nggak nama kamera Kodak? Pernah ya, ya. Sekarang kamera yang paling terkenal apa, merek apa?
Canon, apalagi Sony, apalagi ya, Kodak nggak begitu udah kayak booming. Dulu itu ya, itu pakai roll tuh, yang film tuh, pakai namanya filmnya itu loh, yang digantung-gantung kayak jemuran, ya di tempat gelap kayak gini. Yang masih ngalami kan ya dulu ya, itu kecil banget deh. Masih ada nggak di rumah tuh roll film negatifnya? Ya, jadi kita belajar gini, Kita lihat Nokia tuh dulu yang paling terkenal banget. Ya, kemudian Kodak juga kamera udah pokoknya dia number one lah. Ya, dia punya merek nomor 1 di dunia, termasuk Nokia. Ya, Nokia itu dari Finlandia. Jadi mereka adalah yang menguasai pasar seluruh dunia. Tapi hari ini mereka boleh dibilang udah dilupakan oleh orang, punah. Kira-kira kenapa mereka yang dulunya hebat banget, dulunya booming banget, dulunya mereka market leader di produknya itu, mereka sekarang hampir nggak punya market share tersendiri. Mereka bukan barang-barang lagi yang punya leader di produknya. Kenapa kira-kira? Ya, mereka betul sekali. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Satu dari sekian banyak yang saya pelajari, ini sebenarnya agak marketing ya, agak-agak belajar marketing. Mereka, produk-produk mereka tidak mampu beradaptasi dengan kondisi sekarang. Nokia, dia pakai Master System Symbian. Sedangkan sekarang ada iPhone punya iOS, HP-HP Samsung dan sebagainya itu punya Android. Nah, mereka dengan bangganya, mereka bangga dengan Symbian, padahal udah ketinggalan zaman. Anak-anak muda udah dulu mau ngirim gambar aja pakai apa ya namanya, MMS atau apa itu, udah susah. Sekarang Android begitu keren banget, begitu mudah banget, begitu sekali sentuh udah langsung ini banget loh, apa namanya, listening banget, pokoknya enak banget gitu. Makanya kita mesti belajar. Kodak juga sama. Kodak itu basicnya adalah kamera analog. Sekarang kamera apa? Digital. Canon juga, mereka sudah mengembangkan kamera begitu rupa teknologi dengan kamera digital. Nah, dari sekian banyak alasan, yang utama mengapa mereka punah, itu adalah mereka tidak mampu beradaptasi dengan kondisi dunia. Mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan perkembangan teknologi, sehingga mereka punah. Ya, jadi kita bisa bayangkan. Nah, hari ini juga sama. Akibat pandemi, semua perusahaan mereka memakai semua touchless, nggak menyentuh gitu, mengurangi sentuhan, mengurangi hubungan dengan orang. Sehingga perkembangan sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan mereka memakai digital. Mereka mengadaptasi dengan kondisi yang hari-hari ini ada. Jadi kita bisa bayangin adik-adik, teman-teman, bahwa adaptasi itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Adaptasi adalah sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga teman-teman semua. Jangan terpaku dengan sesuatu yang sifatnya textbook. Kalau kita belajar dari orang-orang crazy rich, mereka dari orang-orang yang sukses di dunia ini, ya seperti Bill Gates, kemudian yang udah meninggal iPhone, siapa yang itunya, pendirinya? Steve Jobs dan sebagainya. Mereka memang punya pendidikan, tetapi mereka tidak menggantungkan pendidikannya, termasuk Jack Ma dan sebagainya. Tapi mereka beradaptasi, mereka menciptakan kebutuhan, mereka menghasilkan sebuah teknologi yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Jadi, Om mau bilang gini, yuk kita belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah. Tetapi jangan kita menggantungkan sesuatu yang sifatnya formal, tapi kita mau mengembangkan diri. Ya, sekarang ada banyak kreator anak muda. Coba lihat, sekarang di Indonesia memang betul dikuasai oleh 10 orang besar kekayaan di dunia, kekayaan di Indonesia. Tetapi di dalamnya, kalau kita lihat perkembangan sekarang, anak-anak muda begitu hebatnya. Mereka mengapa? Karena mereka beradaptasi. Ya, dulu kita kalau mau naik ojek gimana? Manggil, atau kita di pangkalan ojek. Ya, sekarang kita cukup pencet. Ya, tadi yang beli
minuman siapa tuh? Tiba-tiba datang Gojek. Dulu kepikiran nggak? Boro-boro. Ya mau beli minuman mesti nyuruh, kalau nggak kita jalan. Sekarang nggak, semua digital. Ya kalau kita di dunia usaha juga kita lagi berlomba-lomba masuk ke dunia digital. Pembayaran juga termasuk ke dunia digital. Jadi mari anak-anak muda kita pahami bahwa kita harus berpikiran terbuka dan kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Ya sekarang namanya kondisi di mana lonjakan teknologi itu berlipat-lipat luar biasa. Ya. Siapa yang tahu metaverse? Siapa yang pernah dengar metaverse? Boleh angkat tangan metaverse. Metaverse. Agak tahu metaverse. Wow. Nanti sering buka-buka ya dengan perkembangan sekarang. Metaverse itu siapa? Dikembangin oleh siapa? Facebook. Ya, nanti belajar ya. Kalau misalnya sempat punya di rumah, ya dibuka di Google tentang metaverse, itu penting. Kita sekarang mengarah kepada di mana dunia itu apa ya? CGI, ya CGI. Jadi sekarang kita berarah ke momen di mana kondisi itu semua eranya era digital. Ya, pernah lihat nggak orang main game yang pakai di mata itu? Apa namanya? Nah, metaverse seperti itu. Jadi nanti ke depan dunianya itu sifatnya dunia metaverse, dunia maya semua. Ya nantilah. Ya ini soalnya kita lagi bukan cerita itu, lagi khotbah ini. Jadi saya balik lagi lah. Ya, aduh. Sorry. Ya, jadi kita penting namanya adaptasi. Adaptasi itu sangat penting untuk kita bisa pahami. Dinosaurus masih ada nggak sekarang? Kenapa dinosaurus nggak ada? Ya punahnya kenapa? Ya bisa juga. Ya kalau kita pelajari biologi, ya yang zaman purba binatang yang masih ada sampai sekarang binatang apa? Wah, komodo. Apalagi? Burung apa? Burung kan banyak tuh, burung apa? Burung gereja. Burung gereja zaman dinosaurus ada nggak tuh? Di Jurassic Park ada nggak, di Jurassic Park film tuh? Ya. Nah, binatang-binatang termasuk komodo itu adalah binatang yang mampu beradaptasi dengan alam. Sehingga mereka nggak punah. Oleh karena itu, kita hari ini belajar tentang topik tentang adaptasi. Ya, apa sih? Ya secara cepat yuk, karena waktu kita nggak banyak nih. Ya setidaknya gini, ada banyak pengertian, tapi setidaknya saya coba bawa pengertian yang mudah dipahami. Ya, jadi adaptation is the act of changing something or changing your behavior to make it suitable for a new purpose or situation. Ya, jadi adaptasi adalah sebuah tindakan merubah sesuatu atau merubah perilaku kita, merubah cara kita hidup, ya untuk menyesuaikan, to make it suitable for a tujuan khusus, tujuan baru dan situasi yang baru. Ya, jadi sekarang kita harus paham bahwa kita perlu setiap hari memahami bahwa kita masuk dalam sebuah adaptasi. Kalau kita nggak bisa adaptasi, maka kita nggak bisa menyesuaikan dengan kondisi yang hari ini. Dan adaptasi adalah sebuah penyesuaian pribadi terhadap lingkungan. Penyesuaian ini dapat berupa mengubah diri kita pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi. Jadi adaptasi punya dua sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif adalah waktu kita menyesuaikan dengan lingkungan. Tetapi sisi aktifnya, kita mampu mengubah setiap lingkungan. Gojek contohnya, itu adalah mampu mengubah sistem yang ada, mampu beradaptasi, artinya aktif. Nah, pemakainya adalah pasif. Kita sekarang menyesuaikan, ya. Tapi penciptanya dia mampu mengadaptasikan teknologi. Ya, apalagi sekarang lagi dikembangkan SpaceX. Punya siapa? SpaceX. Ya, bukan. Punya siapa? Yang mobil itu, yang wisata ke luar angkasa? Siapa tahu? Elon Musk. Waduh, nanti banyak baca buku ya, banyak pengetahuan sebagai bukti bahwa kita beradaptasi. Ya, jadi nanti adik-adik ayo
kembangkan pengetahuan kita di luar pelajaran number one. Tapi setelah itu kembangkan. Ya sekarang anak-anak muda nggak bisa dibatasi dengan ruang kelas, tetapi pemikirannya sudah global. Ya sekarang mudah sekali, pengen belajar apa tinggal ketik di YouTube, tinggal browsing, kita bisa. Ya karena itu kita mampu beradaptasi. Nah, kenapa sih dari pengertian ini kita bisa memahami kenapa kita perlu adaptasi? Ya. Nah, dari pengertian adaptasi yang ada dapat disimpulkan next bahwa tujuan adaptasi makhluk hidup adalah supaya apa? Supaya apa? Bertahan hidup dan mempertahankan eksistensinya. Ya, spesiesnya di muka bumi. Adaptasi dilakukan agar makhluk hidup tetap bisa hidup walau lingkungannya berubah. Nah, ini penting. Kuncinya di situ. Waktu kita mampu beradaptasi, lingkungan boleh berubah, tetapi kita bisa tetap eksis. Ya, jadi kita berharap ini generasinya nih bersyukur banget. Bisa udah melewati beberapa dimensi waktu yang berbeda-beda. Dari zaman TV warnanya hitam putih sampai berwarna. Dari zamannya komunikasinya masih telepon, sekarang sudah handphone. Ada mungkin lahir udah oke, TV udah warna dan sebagainya. Ini zamannya zaman generasi apa ya, baby boomer, generasi Y, itu udah mengalami beberapa generasi. Dulu ya, waktu pergi ya, waktu kecil nih, ya sempet ngebayangin, aduh enak banget ya, di mobil itu bisa lihat TV, bisa nonton film. Itu waktu kecil. Tapi hari ini kita bisa ngalamin. Ya, jadi generasi yang mampu beradaptasi itulah generasi yang bisa tetap bisa mempertahankan, bisa bertahan hidup, survive. Ya, karena itu apa yang dikatakan oleh, nah ini kenal nggak nih sama ini? Terkenal teori apa ini? Hah? Terkenal teori apa? Ini pelajaran sekolah loh. Hah? Charles Darwin. Hah? Teori apa? Aduh. Ya, teori evolusi. Yang tadinya siapa? Monkey jadi Charles Darwin. Ya, Charles Darwin ngomong apa nih ya? Dia ngomong apa? Ya, bacain bahasa Inggris tapi logat Cirebon ya. Ya. Dikatakan Charles Darwin ngomong apa sih? It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. Ya, ngerti ya? Ngerti nggak artinya? Ngerti? Nggak ngerti, slide berikutnya aja. Slide berikutnya aja. Iya, gampang kan? Ya tadi pakai bahasa Inggris supaya ada keren. Ya, padahal ada terjemahannya. Ya, jadi bukanlah spesies yang kuat, perhatiin, atau paling cerdas yang mampu survive, tapi mereka yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan. Ingat, ya Om tadi bilang perusahaan Nokia dulunya wah sombongnya minta ampun. Oh dia paling leader, paling canggih. Tapi lihat dunia berubah. Kodak juga sama, padahal dulu Kodak dia kembangin kamera digital, tapi dia udah sombong. Oh nggak bisa, udah pokoknya nanti manusia pakainya kamera yang analog roll aja. Tapi lihat perubahan begitu cepat, mereka nggak mampu beradaptasi, sehingga mereka mulai habis punah. Ya, mari kita anak-anak muda harus bisa di dalam kehidupan ini juga mampu beradaptasi. Lewat apa? Tadi pertama kita harus perbanyak pengetahuan kita, perbanyak wawasan kita. Ya jadi kalau nonton YouTube itu atau nonton apa, ya pernah punya temen nontonnya layangan putus terus. Kapan nyambungnya? Ya bener layangan putus ya. Iya. Ya sampai dibikin memenya tuh. Ya teman-teman kerja itu kan dia bikin video promosi. Wah, bikin memenya layangan putus yang dialog gitu loh. Ya it's my dream. Ya, katanya ya contohnya bukan it's my dream. Belanja di Surya it's my dream katanya gitu ya. Jadi mari nih Om
mau kasih tahu sejak kecil buka wawasan. Sekarang sorry, orang-orang yang sukses di dunia ini, orang-orang yang besar di dunia ini, hampir mereka selalu dibilang secara akademis sarjana apa namanya sih, kalau sarjana dokter apa namanya, titelnya tuh enggak itu, tapi mereka punya wawasan yang mampu beradaptasi. Jadi kalau adik-adik, saya lihat nanti ke depan kita cepat sekali ada lonjakan. Setelah Omikron, Bill Gates bilang apa setelah Omikron? Nggak tahu ya. Waduh, oke nanti baca aja lah. Ya nantinya umumnya nggak selesai, ini baru awal nih. Ya, pokoknya kita harus mengembangkan. Yuk, kalau kita pengen pinter masak, lihat di YouTube sampai pinter. Tapi masak bukan cuma masak, tapi kembangin sesuai dengan kebutuhan, beradaptasi. Ada marketingnya, ada strateginya. Yang nggak bisa. Sekarang kafe semua juga, mereka semua beradaptasi. Beda dulu sama sekarang. Jadi orang-orang yang beradaptasi adalah orang yang mampu survive, mampu bisa berkembang, dan mampu bisa maju. Ya, kita berharap kita semua adalah orang-orang yang mampu beradaptasi. Jadi yuk kita beradaptasi. Ya, kita mampu, jangan merasa kita status quo. Jadi jangan, sudahlah gini. Ayo kembangin, terus beradaptasi terutama dengan teknologi. Ya. Nah, kita masuk ke bagian inti. Lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ya. Bagaimana kita memandang sebuah adaptasi? Bagaimana kita memandang kehidupan ini? Secara teknologi kita harus didorong untuk pengetahuan untuk beradaptasi. Tetapi Roma 12 ayat 2 berkata apa? Yuk kita baca sama-sama. Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di dalam kehidupan kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus beradaptasi dengan Tuhan. Mau beradaptasi dengan Tuhan? Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita ke gereja, maka kehidupan kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita harus mampu beradaptasi dengan kehidupan Tuhan. Tuhan bilang apa? Kamu jangan sampai serupa dengan dunia ini. Boleh. Ya, kita maju dalam teknologi, tetapi prinsip-prinsip rohani harus kita pegang. Tuhan mau waktu kita beradaptasi, yang pertama adalah berubah cara berpikir kita. Ya, sekarang di YouTube banyak orang pamer. Ya, siapa yang sering di YouTube, nonton YouTube, yang kaya anak muda siapa? Hah? Indra Kents. Orang Indonesia? Indra Kents. Siapa lagi? Artis yang terkenal? Hah? Cangkol. Pak Cangkol mah gurunya itu. Ustaz ya. Ya. Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad. Terus siapa lagi yang suka bagi-bagi duit? Baim Wong dan sebagainya. Tapi ingat ya, Tuhan bilang kita harus berubah cara berpikir kita seperti Tuhan. Kita harus bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak muda, mari sejak muda mulai belajar untuk mencintai hal-hal perkara-perkara rohani. Kita harus mampu beradaptasi kehidupan kita dengan Tuhan. Kita harus menyesuaikan dengan lingkungannya Tuhan sejak muda. Supaya kita tahu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Berikutnya. Nah, siapa yang tahu alat ini? Ayo, siapa yang tahu alat ini? Siapa? Tahu? Ya termostat buat apa? Buat isi air panas, bukan? Bukan. Ayo, siapa yang tahu bedanya termometer dan termostat? Ayo, bedanya apa? Nyerah? Nggak tahu? Hah? Wah, langsung buka Google. Nih, cepat aja. Yuk, next. Perbedaan termometer dan termostat. Yuk. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Termostat adalah sistem yang digunakan untuk mengontrol suhu suatu sistem. Jadi kalau termometer kerjanya sekarang nih suhunya dilihat. Suhunya berapa nih ruangan ini. Tetapi kalau kita AC,
Itu ada termostatnya. Kita mau ngatur suhu berapa? 23, 20, itu bedanya. Nah, Tuhan mau kita bukan saja menjadi orang yang pasif dengan kondisi dunia ini, tapi kita harus mampu mengubah lingkungan kita dan menjadi baik. Karena itu, ya, next berikutnya anak-anak muda, jadilah apa? Teladan. Menyesuaikan diri seperti Om bilang tadi, bukan cuma bicara tentang kita pasif dengan lingkungan yang ada, tetapi aktif. Kita harus mampu menjadi teladan dalam hidup kita. Amin. Kenapa itu menjadi teladan? Ya, 1 Timotius 4 ayat 12 bilang apa? Yuk kita baca bersama-sama yang paling kenceng ya. Ayat terakhir, bagian terakhir. Ya, ayat terakhir. Yuk 1 Timotius 4 ayat yang 12, baca yang paling kenceng. 2, 3. Lihat, Tuhan bilang apa? Kita harus beradaptasi. Dengan cara apa? Kita harus menjadi teladan. Lewat apa? Perkataan kita. Lewat apa lagi? Tingkah laku kita. Orang lihat tingkah laku kita. Masa sering ke gereja, tingkah lakunya marah-marah terus, suka ngejekin orang dan sebagainya. Itu hati-hati. Ya, kemudian dalam kasih kita kepada Tuhan. Kemudian dalam apa? Kesetiaan. Dan dalam kesucian. Amin. Kita harus beradaptasi dengan kehidupan kita saat ini. Dan yang terakhir, yuk teman-teman semua, mari setia kepada Tuhan. Nih, Om mau kasih tahu ya, jangan bangga kita hari ini teman-teman rajin ke gereja. Jangan bangga dulu. Jangan bangga sekarang berapi-api melayani Tuhan, jangan bangga dulu. Kalau kita nggak menjaga kesetiaan, itu hati-hati. Om punya teman banyak nih, di waktu di kuliah. Mereka orang-orang yang berapi-api melayani Tuhan. Sama-sama, ya Om dulu sampai tidur 2 jam, 3 jam untuk bisa bergerak dalam pelayanan anak-anak muda. Tapi Om lihat hari ini, sebagian besar teman-teman udah nggak ke gereja, mereka nggak melayani. Jadi mari anak-anak muda mulai hari ini belajar setia kepada Tuhan. Nanti kalau teman-teman kuliah, teman-teman punya teman banyak dan sebagainya, mempengaruhi kehidupan itu sangat berpengaruh. Jadi setia kepada Tuhan, mulai dari kecil sekarang ini belajar setia sama Tuhan. Ada banyak anak-anak muda yang dulunya berapi-api di dalam Tuhan, sekarang hilang entah kemana. Sorry to say, temennya Om nih, temen deket yang dulu sama-sama pelayanan, sekarang sudah gak percaya Yesus lagi. Nyangka gak? Gak nyangka. Casingnya udah berubah. Jadi anak muda, kalau dari kecil gak setia, gak coba berdidik untuk rohani, jangan harap nanti orang tuanya bisa berubah. Ya, jadi anak muda, perbarui karaktermu sejak masih muda. Kalau udah tua, udah susah karakternya dirubah. Setia sama Tuhan, terus belajar firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, itu penting. Ya, Om banyak lihat teman-teman nih, yang dulunya berapi-api, sekarang udah meninggalkan Tuhan. Dulunya bener-bener ini banget deh, on fire banget. Sekarang mereka udah suam-suam kuku. Tetap setia, apapun, dimanapun setia. Dari kecil belajar untuk menjadi teladan. Amin. Karena apa? Ini Om mau bacain ya. Di dalam kitab Pengkhotbah, nanti di rumah bisa baca. Anak-anak muda, katakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalam. Ingat, Om pernah dengar cerita ada anak muda yang hidupnya rusak. Di dalam suatu ibadah pelepasan, karena dia sudah gak menjabat lagi pendeta, emeritus, dia berkata dulu dia muda begitu rusak. Sampai satu titik, waktu dia ke gereja, Tuhan menyentuh hatinya dan bilang apa? Satu saat
kamu akan menghadap pengadilan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita nggak setia, nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, satu saat kita akan dihadapkan ke pengadilan Tuhan. Setia sama Tuhan. Sejak dari muda, Om bilang, sejak dari muda, mari setia sama Tuhan. Belajar untuk mencintai hal-hal yang rohani. Kalau sudah tua itu susah. Jadi dari muda mari dipaksa hidup kita untuk tetap setia, beribadah kepada Tuhan. Amin. Mau setia kepada Tuhan, mau jadi teladan, mau beradaptasi dengan Tuhan, mari setia. Maka kita percaya bahwa satu saat nanti ketika kita menghadap Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita. Karena dari muda kita sudah belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita mau naikkan ini kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita belajar lagi. Di udara Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara. Katakan lagi, perhatikan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Tuhan sediakan, mari angkat tangan kita katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Katakan, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi, saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu. Sambil mengangkat tangan kita, arahkan wajah kita. Saat
menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur mari kita sembah Dia. Mari semua menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu, naikkan pujian baginya. Haleluya Tuhan. Tuhan Engkau Tuhan yang tahu, Tuhan yang dengar, Tuhan memberkati. Haleluya. Jagai kami, kami tetap setia kepadamu. Kami tidak menyimpang dari iman kami, ya Tuhan. Pelihara kami di dalam kekudusan-Mu, ya Tuhan. Jagai kami dari yang jahat, ya Tuhan. Oh Tuhan, lindungilah kami dari segala pergaulan yang buruk, dari apapun yang buruk datang dalam hidup kami. Kami percaya kami hanya memiliki Engkau dalam hidup kami. Tuhan, Engkaulah berharga dalam lebih dari apapun yang kami miliki, ya Tuhan. Kami bersyukur. Dan sekali lagi katakan, saat Kau perlu Tuhan Kau, saat Kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan sediakan. Oh haleluya. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, meteraikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar janji-Mu, firman-Mu Kau taruh dalam lubuk hati kami yang paling dalam, supaya kami berjalan dalam kebenaran-Mu, kami berjalan dalam terang firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap kehidupan langkah hidup kami. Engkau tahu apa yang kami alami, dan Engkau tahu apa yang Engkau Tuhan akan lakukan untuk bagian kami. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya serahkan pada Tuhan.
Sekarang kita akan persembahan. Persembahan saya serahkan kepada Yesika. Boleh silakan. Sembari persembahan kita ada pengumuman sedikit. Minggu depan akan ada ibadah remaja lagi di hari Minggu jam 9 pagi. Terus ada worship night setiap hari Kamis jam 7 malam lewat Zoom meeting. Lalu ada ignite setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Terus kita remaja juga lagi ngadain dana usaha buat event-event gitu. Makasih juga buat teman-teman yang udah bantu support kita bikin dana usaha. Barangkali kalian juga ada ide-ide atau saran buat kita jualin gitu, gak apa-apa, tinggal chat-chat aja. Habis ini tim worshiper kumpul semua. Oke. Kita akan doa persembahan sekaligus doa penutup. Doa persembahan oleh Stefani. Doa penutupnya oleh Om Is. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah mengumpulkan persembahan Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang sudah memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Dan berkati juga semua teman-teman kami yang udah hadir Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama kita pada Tuhan sebagai tanda kita membutuhkan kasih kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit bagimu dan mencurahkan berkat yang melimpah di dalam kehidupanmu. Tuhan akan menuntun engkau sepanjang hidupmu. Tuhan selalu mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Setelah kami ingin pulang ke tempat kami masing-masing, kami percaya Engkau Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi namamu. Kami terima semua berkat-Mu pada kesempatan yang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saudara.